alternatif 2 itu relatif lebih sulit dibuat, tidak berbobot ringan, karena seperti yang tadi dilihat, konsep alternatif 2 itu menggunakan sistem hidroponik, sistem drip. Perlukan kaca akrilik, lalu juga tidak memerlukan sensor yang banyak, dan hanya memerlukan pompa untuk menyuplai nutrien ke tanaman. Lalu konsep alternatif 3, yaitu dimensinya lebar dan bobotnya berat. Biaya pembuatannya relatif lebih murah dan hanya memerlukan satu pompa untuk menyuplai pupuk atau nutrien bagi tanaman. Lanjut. Dari ketiga konsep tersebut, setelah berdiskusi dengan kelompok, kami memutuskan untuk memilih desain alternatif yang pertama, karena memiliki nilai design matrix yang paling tinggi dibandingkan dengan mudah bentuk yang tegas untuk menambahkan beberapa sensor seperti sensor kelembaban dan sensor apalagi aja humiditas, temperatur supaya terotomatisasi dan mudah dalam perawatannya. Oke, sekarang bagian detail design. Nah, yang pertama itu adalah kita menjelaskan fitur utama dari sistem cylindrical aeroponik. Pertama, maaf tadi ada suara ketokan soalnya di depan saya ada konstruksi gitu. Jadi ada beberapa gangguan suara. Jadi di fitur utamanya itu pertama kita kan menggunakan ada power supply, channel relay, microcontroller, dan ini dijelaskan berdasarkan urutan arus listriknya. Pertama dari power supply-nya, karena power supply yang memberikan daya dan juga tegangan. Dan ini tuh digunakan untuk menyalakan LED, memberikan air melalui pompa elektrik, dan juga untuk sistemnya itu bisa jalan karena ada listrik. Nah, kemudian kita harus mention to channel relay. Artinya itu untuk apa? Karena untuk bisa dari tegangan tinggi dan untuk menggerakkan suatu tegangan rendah dibutuhkan channel relay. Artinya apa? Kan dari microcontroller itu kan ingin menyalamatikan pompa air yang relatif membutuhkan tegangan yang besar. Nah, cara kerjanya itu adalah melakukan PWM. Nah, jadi itu dari kan artinya adalah mengerti LED strip dan water pump-nya. Nah, kemudian yang paling penting dari semuanya itu adalah sistem microcontroller. Dari microcontroller itu bisa diberikan suatu perintah melalui pemrograman untuk memberikan waktu berapa lama LED strip nyala, berapa lama water pump nyala, dan juga memberikan data terkait kelembaban dan temperaturnya. Data dari kelembaban dan temperatur bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah pertumbuhan selada ini ditaruh di tempat yang optimum. Karena jika kenapa tadinya itu programnya itu mau full mengotomatisasi, misalnya kalau kelembabannya sekian dia harus menyalakan lebih tinggi, kalau kelembabannya kurang dia harus berhenti. Tetapi berdasarkan jurnal lebih precise kalau kita mengikuti waktu dan temperaturnya hanya sebatas monitoring dan evaluasi, tetapi tidak mengefek langsung ke prosedural cara kita memberikan pertumbuhan yang optimum. Nah, kemudian sprinkler, water pump dan sprinkler. Water pump itu kan dari sumber air diberikan tegangan agar airnya itu bisa tersembur dengan tekanan yang diperlukan. Nah, karena tekanannya akan relatif tinggi agar menyebar di antara akar-akarnya, dibutuhkan sprinkler yang relatif kecil, yaitu adalah 0,3 mm. 0,3 mm berdasarkan riset menghasilkan air yang tidak akan merusak akar. Karena ukurannya sangat kecil,
tabrakan antara air dan akarnya tidak akan merusak kualitas akarnya. Karena kalau kita menggunakan kita mengeluarkan butiran air yang relatif lebih besar, akan merusak pertumbuhan akar, dan itu yang tidak kita mau lakukan. Kemudian dari LED strip itu kami taruh di bagian atas dan di bagian bawah, lebih tepatnya 90 derajat dari arah tumbuhnya, 0 derajat dari arah tumbuhnya benih, karena berdasarkan riset yang kami telah baca, walaupun tumbuhannya itu kita pasang terbalik, itu tidak akan mengurangi kualitas fisiologi dari tumbuhannya. Walaupun panjangnya akan menjadi lebih pendek yang ke bawah dibandingkan yang ke atas. Tetapi secara fisiologi tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, kemudian desain terperinci. Dan ini desain terperinci gue atau lu deh? Lu aja. Oh, oke. Jadi ini dari desain terperincinya itu, dari yang telah saya jelaskan menjadi ada penggambarannya. Pertama, dari sini tuh kan kita taruh kaca akrilik, kemudian ditaruh penyangga. Guna kaca akrilik adalah kita bisa melihat transparansi atas pertumbuhan selada kita, dari mulai tumbuh daunnya dan juga akarnya. Dari situ kami bisa mengevaluasi apakah tumbuhnya itu efisien atau tidak berdasarkan tampak fisiknya. Kemudian dari kedua, penyangga tujuannya karena kan kalau kita mau taruh kabel di sini, kabelnya harus bisa keluar kan, makanya ada penyangganya. Terus ketiga itu wadah tanaman, fungsinya jadi di antara wadah tanaman itu akar-akar tersebut akan menyelip ke bawah agar bisa terkena sprinkler di bagian dalam sistemnya. Kemudian sprinkle tujuannya mengalirkan ya menjadi perantara air yang masuk dan terpecah untuk dapat akar-akarnya. Terus lampu LED juga disesuaikan ke wavelength, panjang gelombang yang menyesuaikan apakah dia membutuhkan fotosintesis yang banyak dan juga untuk pertumbuhan optimum. Terus terminal pompa air untuk mengalirkan dari sumber air menjadi air yang meluncur dengan bertegangan dan memiliki kecepatan untuk menyeram ke seluruh daerah bagian akarnya. Kemudian microcontroller yang akan berisi program untuk tahu kapan harus nyala dan kapan harus mati. Keuntungan lagi yang belum saya sebutkan dari microcontroller adalah programnya full bisa fleksibel untuk digantikan. Misalnya kalau kita berdasarkan riset kita dibutuhkan waktu lebih lama untuk pengairan, itu bisa langsung digantikan on the go. Jadi tidak bersifat kaku dan selalu bisa digantikan seiring berjalannya waktu ketika ada inspirasi baru. Kemudian kabel listrik digunakan untuk menghubungkan komponen listrik yang berhubungan. Relay tujuannya itu sudah dijelaskan tadi. Terus pot aeroponik, tanaman selada, adapter sebagai adapter yang buat ngecas dan memberikan tenaga ke komponen elektronik. Sensor temperatur dan kelembaban sebagai monitoring dan evaluasi data terkait apakah tumbuhan ini sudah mendapatkan kondisi yang mereka paling efisien. Kemudian ini ada gambar yang lebih spesifik di bagian dalamnya. Ini cara airnya itu bisa tersiram ke bagian akar-akarnya dan peran dari sensor kelembaban dan temperatur. Nah, karena yang akan kita amati itu adalah bagian dalam tumbuhannya, maka paling make sense adalah untuk memberikan sensor temperatur di bagian dalamnya. Nah, sensor temperatur ini kabelnya akan terhubung ke Arduino dan di Arduino akan memberikan data terkait humiditas relatif seperti berapa persen dan berapa derajat Celcius. Kemudian airnya akan menyirami ke sisi-sisi akarnya. Kemudian ini adalah analisis dan perhitungan dari kelompok kami. Karena tujuannya itu adalah untuk menanam tumbuhan dengan relatively low cost dan low energy, kami menghitung berapa banyak energi yang dikeluarkan untuk sistem kami dapat berfungsional dan berapa uang yang butuh dikeluarkan dalam konteks bayaran per bulan untuk bayar listrik spesifik untuk alat kami. Nah, jadi yang kita tahu itu kan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan LED itu berapa miliseconds. Nah, ini tuh berdasarkan riset jurnal tumbuhan selada itu paling efisien itu berapa lama untuk diberikan cahayanya. Kemudian jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan water pump, terus jumlah volt yang dibutuhkan untuk menyalakan LED, jumlah volt yang dibutuhkan untuk menyalakan water pump. Nah, kemudian kita menggunakan persamaan daya sama dengan P kali T, di mana P sama dengan V kali I, dengan W adalah energi listrik
dalam satuan joule dan P merupakan daya listrik dalam satuan watt. Nah, kemudian ini kenapa ditulis dalam milliseconds? Karena dalam internal clock suatu microcontroller harus ditulis dalam milliseconds. Maka di pemrogramannya saya tulis, saya harus mengkonversi satuan misalnya 12 jam sehari harus menjadi dalam bentuk milliseconds, karena agar programnya bisa mengerti seberapa lama dia harus menyalakan program spesifik tersebut. Terus kemudian source-nya itu kita tahu daya listrik LED sama dengan 12 volt, berapa lama dia akan mengeluarkan 12 volt itu selama 12 jam, maka dia harus mengeluarkan 144 watt hour, 1 jam 0,132 watt hour, kemudian kita taruh berapa watt hour dalam satu hari. Nah, kita akan mendapatkan 144,132 watt hour, kemudian kita hitung dalam waktu sebulan. Nah, dalam waktu sebulan dia menghasilkan 43.000 kilowatt hour. Terus kami hitung biayanya tergantung tarif listriknya. Nah, kalau tarif listrik saya itu sekitar 21.000 per bulan, which means kalau dalam pertumbuhan selada itu harga selada juga berubah-ubah sih. Harapannya ketika seladanya sudah bisa dipanen dari alat kami, masih menghasilkan untung karena relatif biaya yang lumayan murah dari sistem kami. Terus kemudian pelajaran yang didapat oleh kita. Proses perancangan desain, kami mendapatkan pelajaran bahwa kerjasama sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan suatu desain, dibutuhkan saran yang dapat membuat desain agar menjadi lebih baik lagi. Kerjasama antar anggota kelompok pun sangat menentukan hasil akhir yang akan diperoleh. Kerjasama yang baik akan membuat proses perencanaan desain lebih efektif dan hasilnya pun dapat maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran para anggota kelompok untuk dapat menyadari tugas dan perannya masing-masing, sehingga proses perancangan desain ini dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Ya baik, terima kasih pada kelompok 2. Jika dari mahasiswa ada yang ingin bertanya, silakan. Satu pertanyaan, silakan. Ada? Apabila tidak ada, kita akan lanjut ke kelompok berikutnya, ya. Sebelum itu dari Pak Indra, dari asisten ada yang ingin ditanyakan? Saya boleh bertanya, Pak? Mangga. Saya boleh bertanya, Pak Di? Boleh. Ya, mangga, boleh. Iya, saya mau tanya mungkin di perhitungan aja ada masukan. Kalau menghitung daya itu rumusnya apa deh? Daya V kali I. Iya, ampernya diketahui berapa? Karena kita nggak beli, kita masih nggak yakin juga sih harusnya. Cuma tegangannya saja. Seharusnya itu ada ampernya kemudian kali waktunya. Seperti itu. Oh iya. Iya. Saya gitu aja, Pak Adi. Baik, Baik, tolong Pak, terima kasih, Pak. perhatikan masukan dari Pak Indra, ya. Harap itu diperbaiki pada laporannya. Oke. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Satu lagi. Ketinggal root ya.
Ruth udah ada kan? Oke. Baik, kita mulai saja. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai KORA atau Kota Kaskara yang terdiri atas saya sebagai Faisal, kemudian ada Ruth, ada Septi, dan juga Fadia. Kita langsung saja ke table of contents. Jadi yang akan dijelaskan di presentasi ini ada bagian title and author yang tadi sudah disebutkan, kemudian list kontribusi setiap anggota pada presentasi kali ini, kemudian ada definisi masalah, prasyarat desain yang menjelaskan bagaimana prasyarat desain dan juga parameter rancangan kita dalam mencapai parameter keberhasilan. Kemudian ada konseptual desain yang berisi tentang sketsa alternatif konsep, seleksi konsep, dan juga alternatif konsep, evaluasi alternatifnya. Kemudian detail desain yang berisi desain secara detail dan juga analisis. Dan yang terakhir ada pembelajaran yang dapat dari kegiatan ini. Nah, ini listnya. Tapi secara keseluruhan yang saya ingin sampaikan di sini bahwa semuanya tugasnya telah terbagi rata sesuai dengan beban dan kemampuan masing-masing, dan dipastikan semua setiap anggota itu telah berkontribusi dan juga screening dari awal sampai akhir. Jadi kita bekerja bersama dan juga mengevaluasi bersama. Kemudian dari segi definisi masalah, bahwa dari data Badan Pusat Statistik itu ada sekitar 600.000 ton produksi biji kopi di Indonesia dan menghasilkan sekitar 1 juta limbah kulit kopi tersebut. Nah, hal ini yang membuat alasan mengapa kami perlu melakukan rancangan ini Kota Kaskara dengan menerapkan konsep biorefinery, yaitu mentransformasi si kulit kopi ini menjadi bahan yang yaitu Kaskara, kulit kopi yang memiliki harga yang relatif lebih tinggi. Nah, Kota Kaskara ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengeringan, sehingga diharapkan memberikan kinerja yang efektif dan efisien, dan juga menghasilkan kualitas kaskara yang baik. Selanjutnya ada persyaratan desain yang akan dijelaskan oleh Saudari Fadia. Selanjutnya yaitu syarat desain. Yang pertama itu ada konten informasi dan independensi fungsi. Hal itu diperlukan agar dihasilkan desain modular yang baik. Yang kedua, ada kemudahan manufaktur agar desain mudah dibuat atau diproduksi secara massal. Yang ketiga, kekokohan agar desain tahan lama dan kuat. Yang keempat, mudah disesuaikan agar mudah diubah atau diberi tambahan komponen pengembangan lainnya. Selanjutnya ada syarat kinerja alat itu sendiri. Yang pertama, pada bagian atas harus dapat menangkap panas sehingga menggunakan bahan konduktor yaitu seng yang dicat berwarna hitam. Pada ruang pengering harus dapat menyimpan panas sehingga menggunakan bahan konduktor juga kita memilih menggunakan bahan seng. Yang ketiga, pada bagian bawah ruang pengering itu harus dapat meminimalisir keluarnya kalor. Jadi harus ada bahan isolator yaitu styrofoam, terus hingga harus dipasang separator pada saluran udara. Selanjutnya, agar mendapatkan panas yang baik, sehingga dipasangi roda pada setiap kaki alat. Yang keenam, diperlukan bodi yang kuat sebagai penyangga dan menangkal kotoran dari lingkungan dari luar, sehingga digunakan kayu, contohnya kayu akasia. Selanjutnya, ada alternatif konsep. Yang pertama yaitu rotary konsep. Pada konsep ini berbentuk tabung dilengkapi penyangga
pegangan rotator sebagai pengendali alat, roda untuk mobilisasi alat, dan lubang sirkulasi udara. Lapisan tabung dibuat dari bahan penangkap panas. Di bagian dalam ruangan juga terdapat media penyimpan panas. Yang kedua yaitu bolak-balik, desain bolak-balik. Pada desain bolak-balik, bagian-bagiannya sama, tetapi bedanya di sini bentuknya seperti pemanggang. Alat panggang dan alat pengendalinya itu untuk membolak-balikan, bukan untuk merotasi. Lalu yang ketiga ada konsep diam. Pada konsep diam, bahan-bahannya juga sama. Bagian-bagiannya ada bagian penangkap panasnya dan ada ruang pengeringnya. Namun bedanya pada alat ini tidak ada pengendali alat sehingga konsep ini disebut konsep diam. Berdasarkan konsep alternatif yang telah kami dapatkan, menentukan desain final yang akan kami gunakan, kami menggunakan perhitungan decision matrix dengan kriteria penangkap panas kaca, penangkap panas seng, penyimpan panas serpihan batu, penyimpan panas besi, dan lubang sirkulasi udara. Dan setelah dilakukan decision matrix, didapatkan bahwa konsep bolak-balik memiliki nilai total 5,9, konsep rotari memiliki nilai total 6,9, dan konsep diam memiliki nilai total 8,5. Analisis konsep berdasarkan data matriks didapatkan bahwa konsep bolak-balik dan konsep rotari memiliki dua solusi media penangkap panas dan media penyimpan panas yang cukup baik. Namun kekurangan dari konsep bolak-balik dan konsep rotari yaitu karena memerlukan tenaga yang lebih, untuk mengendalikan alat jadi baik. Namun kekurangannya yaitu pemerataan panas di dalam ruang pengering belum tentu terdistribusi secara merata. Akhirnya setelah dilakukan final perhitungan matriks didapatkan final konsep, yaitu konsep diam. Konsep diam terdiri dari penangkap panas yang terbuat dari seng yang dicat berwarna hitam. Kenapa memilih seng dicat berwarna hitam daripada kaca? Karena seng berwarna hitam itu memiliki sifat penyerapan yang paling besar terhadap radiasi. Kemudian penyimpan panas menggunakan besi daripada serpian batu karena bersifat sebagai bahan konduktor yang baik. Dan lubang sirkulasi udara, konsep sirkulasi udara mengikuti aliran udara dari lubang pinggir atas ke lubang pinggir bawah. Selanjutnya, detail desain. Berdasarkan diskusi kami, proyek kami memutuskan konsep diam, di mana hasil diskusi kami memutuskan konsep diam tersebut menggunakan alat pengering dengan panjang 80 cm, lebar 50 cm, tinggi sekitar 80 cm, dan sudut kemiringannya sekitar 45 derajat. Terdiri juga memiliki sifat yang kokoh sehingga dapat dijadikan sebagai luaran, dan biayanya relatif murah. Kemiringan dari alat pengering kami ini sekitar 70/2. Dalam menangkap radiasi sinar matahari, alat pengering kami menggunakan bahan seng, di mana seng tersebut dilapisi cat hitam, sehingga dapat mengoptimalkan dalam penyerapan radiasi sinar matahari. Seng tersebut dilapisi cat hitam dengan metode spraying, atau dapat juga dilakukan dengan metode konvensional asalkan dapat dicat dengan rapi. Alat pengering ini juga dilengkapi dengan 2 sirkulasi udara, di mana sirkulasi udara tersebut dapat meminimalisir masuknya kotoran ke dalam ruangan alat pengering, sehingga kualitas kulit kopi yang dihasilkan dapat lebih terjamin. Di dalam ruangan alat pengering tersebut terdapat bahan plat penyerap seng, dan di dalam plat penyerap seng di bawahnya terdapat styrofoam, di mana styrofoam tersebut berfungsi sebagai isolator yang dapat meminimalisir keluarnya radiasi udara panas yang masuk ke dalam ruangan pengering, sehingga radiasi udara panas sulit keluar dari alat pengering.
Selanjutnya, di dalam alat pengering ini juga dapat dilengkapi separator, yaitu pemisah antara udara dengan uap air yang berada di bagian depan sirkulasi udara. Tapi itu sebagai opsional saja. Gunanya separator tersebut agar dapat menangkap uap air sehingga saat udara sisa pengeringan masuk kembali ke ruangan pengeringan tidak dalam keadaan basah. Selain itu, dalam alat pengering kulit kopi ini juga dapat dilengkapi dengan moisture analyzer, di mana moisture analyzer itu berfungsi sebagai untuk menguji seberapa efektif alat pengering tersebut. Selanjutnya, dalam langkah-langkah menggunakan alat pengering tersebut dapat dimulai dengan perbandingan dengan menggunakan alat pengering yang menggunakan oven, di mana oven tersebut menggunakan suhu sekitar 100 derajat Celcius sebagai perbandingan saja. Setelah alat pengering tersebut selesai, maka dapat diketahui seberapa efektif alat pengering tersebut. Pengujian seberapa efektif alat pengujian tersebut berdasarkan intensitas radiasi sinar matahari yang diterima oleh plat penyerap seng. Semakin tinggi konduktivitas termalnya, maka dapat meningkatkan suhu ruangan di dalam alat pengering, sehingga dapat memanaskan kulit kopi yang nantinya dapat menurunkan kadar air dalam kulit kopi. Proses perpindahan panas tersebut kami berdasarkan literatur yang kami dapat menggunakan kalor, yaitu kalor induksi, di mana dengan perhitungannya bangsa kopi yang kering itu dapat menggunakan rumus yang 100 kurang M1 dikali massa kulit kopi yang basah per 100. MB itu adalah massa kulit kopi setelah dikeringkan yang didiamkan beberapa saat. M1 itu kadar air awal kulit kopi. Kami mengasumsikan kadar air awal kulit kopi sekitar 67%, sehingga dan massa kulit kopi yang basah itu sekitar 1 kg, sehingga didapat massa kulit kopi yang kering sekitar 0,3 kg. Selanjutnya, untuk proses perpindahan panasnya, kami menggunakan kalor induksi dengan rumus sama dengan minus Ka dt per dx, di mana Ka itu adalah konduktivitas termalnya dengan asumsi 73 watt per meter Kelvin, dan luas penampang area berdasarkan rancangan kami yaitu 50 cm dikali 70 cm sehingga luasnya 0,35 meter kuadrat dan perubahan suhunya sekitar 10,5 Kelvin dan jarak dalam aliran panasnya 0,7 meter, sehingga berdasarkan perhitungan didapat kalor konduksinya sekitar minus 383 watt. Dan berdasarkan keefektifannya dapat dihitung juga massa uap air yang menguap dengan rumus 100 dikali M1 kurang M2 per 100 kurang M1 dikali 100 kurang M2 dikali massa kulit kopi yang kering, di mana massa kulit kopi yang kering berdasarkan perhitungannya sebelumnya yaitu 0,3 kg dan kadar air awal kulit kopi 67%, sedangkan kadar akhir air kulit kopi sekitar 33%, sehingga didapat perhitungannya massa air yang menguap sekitar 0,51 kg. Bagian yang terakhir yaitu lesson learned, bagaimana pembelajaran yang bisa kita dapatkan, menjawab ketiga topik pertanyaan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan fungsi kinerja. Ada literatur dan consideration. Maksudnya apa? Literatur kita untuk meningkatkan performa itu dibutuhkan analisis dan kajian literatur dan juga berbagai evaluasi model. Kemudian consideration maksudnya adalah kita melakukan pertimbangan dari masukan dari dosen, asisten dosen maupun anggota-anggota grup untuk merancang fungsi kinerja yang lebih baik. Kemudian pertanyaan mengenai pembelajaran apa yang didapat dari mata kuliah ini, yaitu mengenai desain dan analisis. Intinya desain, bagaimana kita belajar bagaimana tahu tentang desain requirement, persyaratan desain, konseptual desain dengan menggunakan decision matrix. Kemudian dari analisis kita belajar bagaimana analisis menggunakan tools need, know, how, solve, bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan sistematis, dan juga asumsi-asumsi yang memperhatikan materi-materi angka penting. Dan yang terakhir adalah dalam bekerja sama, kami mendapatkan beberapa pembelajaran mengenai respect ya. Kita bisa saling menyemangati satu sama lain, menghargai pendapat antar anggota. Kemudian dari manajemen, di samping dengan manajemen waktu, kita juga belajar bagaimana manajemen tugas dengan beban dan juga kemampuan individu masing-masing, sehingga bisa bersama-sama menghasilkan model yang terbaik. Baik, sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Dibuka kesempatan untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya pada kelompok 3, dipersilahkan. Dipersilahkan. Baik itu dari Pak Indra jika ada, atau dari asisten, Adis dan Mila.
Dari mahasiswa? Dari Dari Pak saya Indra? cukup. Ya, silakan Pak. Dari saya cukup, Adi. Oh. Tidak ada. Oke. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita langsung saja ke kelompok 4. Kepada kelompok 3, terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita beralih ke kelompok 4. Cek. Tes. Ya, bisa didengar. Silakan. Marsa, Udah ada belum? Hilwa, Iren. Udah. Ya, udah. Mungkin nanti akan pada saat 6 menit presentasi akan ada terminasi ya dari aplikasi Zoom. Nanti kalian langsung login saja seperti tadi ya. Ya, Pak. Langsung ke awalnya, Hilwa. Di perbesar bisa? Sudah bisa dimulai. Apa? Di slideshow dulu. Slideshow. Udah segini. Oh, nggak berubah. Udah diklik Di slideshow. Zoom-nya nggak berubah. Udah ditampil. Di Zoom-nya enggak. Coba. Masih belum. Sebentar, ini ada salah teknis sedikit. Oke, udah. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proyek rekayasa desain kami yang berjudul Motif, Modular Trigona Hive. Sebelumnya, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dosen, asisten dosen, dan koordinator mata kuliah PRD atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Pertama-tama, biarkan saya mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Atrijaya. Dan rekan-rekan saya, Rumaisa Hilwa, Marcel Kabela, dan Josephine Iren. Gimana, Hilwa? Maaf, bentar. Udah, tadi udah bagus. Udah ini. Ya, langsung saja. Langsung ke slide selanjutnya aja. Iya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan definisi masalah yang kami hadapi dalam proyek ini, meliponiculture,
atau budidaya lebah adalah pengendalian dan pengurusan koloni lebah. Pengembangan teknologi pada aspek agroteknologi ini dapat memberi kesempatan yang besar. Bukan hanya lebah merupakan pelaku utama penyerbukan tanaman yang akan memberikan dampak baik bagi lingkungan, tetapi lebah juga merupakan sumber dari produk serbaguna seperti madu dan propolis. Propolis memiliki banyak khasiat, baik dalam bidang pengobatan maupun kosmetika. Hal ini disebabkan propolis yang mengandung banyak sekali zat-zat kimia baik bagi tubuh seperti senyawa flavonoid, asam amino, gula, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Kandungan ini sangat beragam dan bergantung kepada letak geografis dan sumber makanan lebah. Karena manfaatnya yang sangat baik ini, masih yang tadi. Karena manfaatnya yang sangat baik ini, terdapat permintaan yang besar pada pasar. Sayangnya, teknologi budidaya yang lebah tanpa semangat masih kurang untuk memenuhi permintaan pasar tersebut. Hal ini merupakan masalah karena laju produksi propolis yang rendah ini dapat membuat kekacauan di pasar, seperti misalnya beredarnya produk palsu atau permintaan impor propolis yang terlalu tinggi ke Indonesia. Kami yakin masalah ini dapat diselesaikan dengan mendesain suatu teknologi sarang budidaya yang dapat meningkatkan produksi propolis di Indonesia. Ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persyaratan desain yang kami tentukan untuk proyek ini. Hilwa, selanjutnya. Hilwa, selanjutnya. Sepertinya ada gangguan koneksi yang Hilwa ya. Ya, silakan dilanjutkan. Iya. Kita lanjutin aja walaupun slide-nya nggak ini keganti. Jadi Belum ada. Udah. Oke, udah. Jadi sarang lebah Trigona SP yang kami desain bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas pemanen propolis. Tujuan ini dapat dicapai dengan memilih material yang ramah untuk koloni lebah dan mendesain sarang yang meningkatkan keefektifan pemanenan propolis.